02551016 dengan dokter pembimbing Dr. Gigi Louis Cynthia Utomo. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai teknik-teknik suturing. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai apa sih suturing itu. Nah, pada dasarnya suturing adalah penyatuan jaringan dengan bantuan jarum jam, dan prinsipnya memberikan tekanan yang adekuat pada luka sehingga dapat membentuk tanpa dengan adanya jarak, namun harus cukup longgar agar jaringan tersebut tidak mengalami iskemia ataupun nekrosis. Nah, adapun tujuan dari suturing itu sendiri, yang pertama tentunya untuk menutup luka. Yang kedua, itu menjaga hemostasis atau perdarahan yang terjadi. Yang ketiga, itu merupakan sebagai pertolongan pertama. Yang keempat, mengurangi rasa sakit postoperatif. Dan yang kelima, mencegah tulang yang terekspos mengalami resorpsi ataupun perlambatan penyembuhan. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai suturing. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita saksikan video mengenai alat dan teknik suturing berikutnya. Pertama, gunakan APD berupa handscoon dan juga masker. Selanjutnya, ada blade nomor 15 dan juga handle scalpel nomor 3 untuk membuat sayatan. Untuk cara pemasangannya, blade dijepit dengan needle holder pada bagian ujungnya lalu dimasukkan pada handle scalpel hingga berbunyi klik. Untuk cara pemegangan scalpel dipegang seperti memegang pena, menggunakan ibu jari, jari telunjuk, dan juga jari tengah. Selanjutnya ada needle holder yang berfungsi untuk memegang needle dan juga membuat simpul. Untuk cara memegang needle holder dipegang menggunakan ibu jari dan jari manis yang dimasukkan ke dalam loop, sedangkan jari telunjuk dan jari tengah bertindak sebagai stabilisator. Selanjutnya ada pinset chirurgis. Pinset chirurgis ini digunakan untuk memegang mukosa. Untuk cara memegangnya, dipegang seperti memegang sumpit dan biasanya dipegang oleh tangan kiri. Selanjutnya ada gunting, berfungsi untuk menggunting benang pada saat suturing, dan cara untuk memegangnya itu sama seperti cara memegang needle holder. Selanjutnya ada needle dan sutur. Pada saat suturing, jarum dijepit menggunakan needle holder pada sepertiga pangkal. Dan yang terakhir, suturing pad. Di sini saya membuat insisi linear berjumlah 5, di mana insisi dibuat dengan menekan blade sesuai dengan kebutuhan dan scalpel membentuk sudut 45 derajat. Selanjutnya triangular flap. Flap ini memiliki satu releasing incision dan biasanya digunakan untuk odontektomi M3 rahang bawah. Selanjutnya ada trapezoid flap yang memiliki dua releasing incision yang biasanya digunakan untuk odontektomi premolar, caninus, incisif, dan gigi supernumerary, untuk kasus apicoektomi, apex reseksi, dan juga ekstirpasi kista. Selanjutnya saya juga membuat insisi sirkuler dengan diameter 1 cm. Teknik yang pertama, simple interrupted suture. Teknik ini paling sering digunakan. Untuk tahapannya, jarum ditusukkan dari salah satu tepi luka dengan jarak setengah sampai 1 cm. Kemudian, dimasukkan pada tepi luka selanjutnya dengan jarak yang sama. Kemudian, dibuatkan simpul dengan memutar benang 2 kali searah jarum jam, lalu 1 kali berlawanan arah jarum jam, dan terakhir 1 kali searah jarum jam. Simpul kemudian diletakkan pada salah satu sisi dan tidak boleh berada di garis insisi.
Biasanya teknik ini diindikasikan untuk penjahitan pasca pembedahan di rongga mulut seperti penutupan flap. Kemudian bisa digunakan untuk menutup luka pada daerah muka dan luka dalam. Teknik yang kedua, simple continuous suture. Untuk tahapan teknik ini, jahitan pertama dibuat dengan teknik simple interrupted suture, dan untuk jahitan selanjutnya diteruskan dengan membuat jahitan dengan benang yang sama. Untuk simpul terakhirnya, sisakan benang membentuk loop sebagai ujung bebas. Kemudian buatkan simpul dan ikat dengan ujung bebas tersebut. Untuk teknik ini biasanya diindikasikan untuk luka yang daerahnya panjang dengan tekanan yang minimal. Untuk simpul yang digunakan sama seperti simpul yang digunakan pada teknik simple interrupted suture. Teknik yang ketiga, continuous locking suture. Teknik ini memberikan adaptasi yang rapat pada jaringan. Untuk tahapan teknik ini, jahitan pertama dibuatkan dengan teknik simple interrupted suture. Untuk jahitan berikutnya dibuatkan kuncian. Untuk kunciannya dilakukan dengan cara jarum dan benang melewati tiap lingkaran pola jahitan simple continuous. Untuk teknik ini biasanya diindikasikan untuk penutupan margin gingiva setelah alveolectomy dan juga untuk penjahitan pembedahan insisi yang panjang. Teknik yang keempat, horizontal matres suture. Untuk tahapan pembuatan teknik ini, yaitu dibuat dengan menggandengkan dua jahitan yang berdampingan yang terletak pada dataran yang sama dengan simpul, sehingga tampak dua jahitan yang sejajar dengan tepi luka. Untuk teknik ini dapat diaplikasikan untuk penutupan rongga kista, penjahitan pasca pencabutan gigi, penjahitan membran mukosa pada penutupan fistula, pengangkatan fibroma, dan kasus palatoplasti. Teknik yang kelima, vertical matres suture. Tahapan dari pembuatan teknik ini yaitu membuat dua jahitan. Jahitan kecil dan dangkal dibuat terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan jahitan yang lebih lebar dan dalam, yang ditempatkan pada dataran yang sama, sehingga membentuk dua jahitan yang tegak lurus pada tepi luka. Untuk teknik ini biasanya diindikasikan untuk penutupan luka yang lebih lebar dan membutuhkan tekanan yang lebih besar.
Teknik suturing yang digunakan pada triangular flap dan trapezoid flap masih sama, yaitu menggunakan simple interrupted suture. Untuk jahitan pertama dilakukan pada sudut flap. Hal ini bertujuan agar adaptasi flap dapat dilakukan dengan baik. I'm bad at pretending, you know I'll be true. Sunday mornings and midnight lights turn into songs that you watch me write. Pada trapezoid suture, jahitan pertama akan dilakukan pada sudut flap, sama seperti yang dilakukan pada triangular flap. Take it to the west side. You say my name with your accent, makes me remember how much I missed you. Hope you're planning to stay for a million days. You'll be my summer in December. Hey boy, trust my intuitions always. I'm not superstitious, I got lucky. Stole your heart and it was mine for the taking. It was mine for the taking. It was mine for a million days. In a million ways. Stole your heart and I got lucky. Stole your heart and it was mine in a million ways. For a million days. Teknik yang terakhir, figure eight suture. Teknik ini digunakan untuk penjahitan luka pasca pencabutan gigi, di mana jahitan ditempatkan di atas alveolus dengan bentuk mengilang untuk menahan blood clot atau dressing pada soket. Nah, itu tadi video mengenai alat dan teknik suturing. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.